Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valnya Destia Darmayanti, NRP 0819104042 dari TP5B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisa tegangan bejana tekan horizontal yang telah saya kerjakan. Langsung saja. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas 4 bahasan, yaitu deskripsi kasus, yang kedua sifat material dan dimensi, yang ketiga model dan mesh 2 dimensi, dan terakhir hasil analisis. Untuk deskripsi kasus, simulasi ini dilakukan pada horizontal pressure vessel yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pressure vessel tersebut layak digunakan atau tidak. Nah, berikut ini adalah gambar desain dari kasus pressure vessel yang saya kerjakan. Horizontal pressure vessel yang saya kerjakan memiliki nama WM741B. Dan selanjutnya ada data dari pressure vessel yang saya kerjakan. Pressure vessel ini memiliki tebal sel dan head hampir sama. Pada sel 0,297 inch atau 7,543 mm, sedangkan head memiliki tebal sebesar 0,296 inch atau 7,518 mm. Untuk diameter dan panjang sel, diameternya 60 inch atau 1524 mm, sedangkan panjang selnya sendiri adalah 177 inch atau 4495,8 mm. Vessel ini memiliki head depth sebesar 16 inch atau 406,4 mm dengan tipe supportnya adalah saddle support dengan tebal 6 inch atau 152,4 mm dan memiliki tekanan desain sebesar 125 psig atau 861.845 kal. Untuk temperatur desainnya sendiri adalah 372,039 Kelvin atau 210 derajat Fahrenheit. Nah, berikut ini adalah data material pada pressure vessel ini. Materialnya memiliki tipe SA455 dengan massa jenis 7.750,373 kg per meter kubik dengan modulus elastisitas 1,91 kali 10 pangkat 11 Pascal dan rasio Poissonnya sebesar 0,3 dan memiliki yield stress sebesar 260 Pascal dan memiliki thermal expansion coefficient sebesar 1,26 kali 10 pangkat 5 mm per Pascal. Berikut ini merupakan parameter nilai dari model pressure vessel. Yang pertama ada Mayer radius, memiliki nilai sebesar 0,75828 meter dan minor radius sebesar 0,402641 meter dan cell length besar 4,4958 meter dan half support length sebesar 1,8034 meter dan memiliki lebar support sebesar 0,1524 meter dan juga sudut pada supportnya sebesar 45 derajat dan pada shellnya sebesar 90 derajat.
Nah, mayor radius ini merupakan radius dari diameter selnya. Sedangkan untuk minor radius ini eh, merupakan head depth. Nah, ini merupakan di shellnya. Ini ada setengah jarak dari support, setengah jarak antara supportnya. Ada tebal dari support. Nah, pada simulasi ini memiliki kondisi batas sebagai berikut. Untuk supportnya, kondisi batas terletak pada 2, 3, 5, dan 6. Dan memiliki initial condition berupa temperatur. Nah, ini merupakan hasil meshing yang telah saya lakukan. Mesh yang saya lakukan sebanyak 5 kali agar dapat menciptakan grid independence. Hasil analisis. Nah, berikut ini merupakan hasil grid independence pada kelima mesh yang telah saya lakukan. Dapat dilihat pada errornya. Hasil error ini sudah terbilang cukup kecil, jadi sudah bisa dibilang akurat. Next. Nah, berikut ini adalah grafik dari grid independence. Pada mesh yang kedua, pada grafiknya terlihat naik, lalu pada mesh ketiga, 4, dan 5, grafik grid independence-nya mengalami penurunan secara berkala. Nah, berikut ini adalah hasil dari analisa mesh 1 pada ParaView. Pada sebelah kiri ini merupakan displacement dari mesh 1. Pada sisi head kanannya dapat dilihat bahwa ini memiliki nilai displacement yang cukup tinggi, sedangkan pada sisi head kiri ini memiliki nilai displacement yang cukup rendah. Untuk untuk hasil simulasi pada principal stress, pada bagian saddle-nya ini memiliki kenaikan nilai principal stress-nya, namun nilainya masih dapat dianggap normal. Untuk bagian selnya, nilai principal stress-nya tidak terlalu tinggi atau tadi kita dikatakan rendah. Mesh yang kedua, nilai displacement-nya tinggi pada bagian atas dari bejananya. Sedangkan untuk pada bagian bawahnya, nilai dari displacement-nya ini cenderung rendah. Sedangkan untuk hasil dari principal stress ini hampir sama pada mesh sebelumnya, mesh pertama, yaitu pada bagian saddle nilai principal stress-nya agak naik, namun masih pada nilai yang normal. Selanjutnya, mesh 3. Pada mesh ketiga ini, untuk displacement-nya pada head yang kiri mengalami kenaikan nilai displacement, sedangkan
pada bagian bawah dan bagian head pada bagian kanan, ini nilai displacement-nya cenderung rendah. Dan sekali lagi untuk eh, principal stress, hasil analisa principal stress pada mesh ketiga ini masih sama seperti mesh ke-1 ataupun kedua, yaitu pada bagian saddle support ini memiliki kenaikan nilai principal stress-nya, namun tidak terlalu ekstrim. Kita bisa dikatakan normal. Selanjutnya untuk mesh keempat. Mesh keempat untuk displacement-nya ini hampir sama pada eh, nah, untuk mesh keempat, nilai dari displacement-nya ini hampir sama pada mesh ketiga. Maksud saya bukan nilainya, tapi hasil simulasinya. Pada bagian kiri, head bagian kiri ini mengalami kenaikan nilai displacement yang sangat tinggi. Sedangkan pada bagian head kanan, ini mengalami penurunan nilai displacement. Dan untuk principal stress, untuk yang bagian supportnya mengalami kenaikan nilai sama dengan mesh-mesh yang sebelumnya, namun tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada mesh 5. Mesh 5 ini pada bagian displacement-nya ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada bagian atas, dan yang kiri ini mengalami kenaikan nilai displacement yang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pada bagian bawah, ini nilai displacement-nya sangat rendah. Dan untuk principal stress-nya ini hampir sama dengan mesh-mesh yang sebelumnya. Nah, kesimpulannya, jika nilai principal stress ini dibandingkan dengan nilai allowable stress dari material SA455, yaitu sebesar 148 megapascal, serta nilai yield strength sebesar 260 megapascal, maka dapat disimpulkan bahwa bejana tekan ini tidak mengalami kegagalan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.